Perkenalkan, nama saya Nabila Nurlasana dengan NIM 222111072 dari Fakultas Hukum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Produk-produk Asuransi Syariah, contoh PT Takaful Indonesia. Di sini saya membagi beberapa subbab materi, antara lain yaitu mendesain produk asuransi syariah, produk-produk asuransi jiwa, produk asuransi kerugian, dan produk asuransi di negara lain. Oke, pada materi pertama yaitu desain produk asuransi syariah. Apa sih perbedaan antara mendesain produk asuransi syariah dengan mendesain produk konvensional, yaitu kalau asuransi syariah sendiri yaitu masih menggunakan tabel kematian, yaitu tabel morbiditas, dan juga masih menggunakan hukum jumlah bilangan besar atau the law of larger number. Ada beberapa cara lain untuk mendesain produk-produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu memahami prinsip dasar asuransi syariah, melakukan prinsip pasar, kebutuhan konsumen, mendesain manfaat produk, seperti jenis asuransi, syarat-syarat, ketentuan klaim, atau aturan premi, dana tabarut, kombinasi perlindungan, dan kombinasi perlindungan. Yang keempat, mekanisme operasional dan struktur kontrak seperti akad pengelolaan dana, investasi, dan underwriting. Yang kelima yaitu kepatuhan syariah, DPS, audit syariah, mematuhi fatwa yang berkaitan serta dokumen dan pemasaran. Pada materi selanjutnya yaitu tentang produk-produk asuransi jiwa. Produk-produk asuransi jiwa atau sering kita sebut asuransi jiwa sendiri adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap kepada seluruh keluarga atau ahli waris apabila mengalami kecelakaan, bencana alam, cacat permanen, serta meninggal dunia. Tujuan dari asuransi jiwa sendiri yaitu untuk memastikan keluarga yang ditinggal tetap mendapatkan dukungan finansial dan tidak mengalami kesulitan ekonomi. Adapun manfaat dari asuransi jiwa yaitu untuk memberikan santunan atau uang penanggung-jawaban kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk asuransi jiwa. Produk-produk asuransi jiwa yaitu yang pertama yaitu asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka yaitu memberikan perlindungan selama jangka waktu misalnya 5, 10, serta 20 tahun ke depan, di mana jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, ahli waris akan menerima uang pertanggungan. Terus contoh untuk kebutuhan perlindungan, cocok untuk kebutuhan perlindungan sementara seperti anak masih sekolah atau memiliki cicilan rumah. Yang kedua yaitu asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup itu yaitu perlindungan seumur hidup, misalnya kayak rentang usia antara 99 atau 100 tahunan, itu bisa menggunakan asuransi seumur hidup. Serta selain manfaat kematian, produk ini juga memiliki nilai tunai yang bisa dicairkan jika polis tetap aktif. Cocok untuk perencanaan warisan atau perlindungan jangka panjang bagi keluarga. Jadi itu asuransi seumur hidup ini digunakan apabila kita itu sudah berumur lanjut, sekitaran antara 99 tahun atau 60 tahunan itu cocok untuk mengambil asuransi ini. Karena asuransi ini ketika nanti si penanggungnya itu meninggal dunia, dia itu bisa menggunakan asuransi ini atau mewariskan asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna ini memberikan manfaat perlindungan jiwa dan menabung. Jadi asuransi ini tuh lebih berbentuk ke dana tabungan daripada ke dana tabungan yang untuk melindungi jiwa setiap individu. Asuransi jiwa ini menggabungkan antara manfaat perlindungan jiwa dan tabungan. Jadi, misal memberikan uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa polis, atau manfaat tunai jika masih hidup sampai akhir masa pertanggungan. Sering digunakan untuk perencanaan dana pendidikan atau dana pensiun. Berarti asuransi ini itu tidak hanya digunakan untuk melindungi jiwa saja, tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kayak kebutuhan-kebutuhan mendesak, kayak misalnya kayak pendidikan, dana pensiun, terus kayak tunjangan hari tua dan sebagainya. Yang
Terakhir, itu asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit ini biasanya merupakan produk asuransi jiwa yang menjadikan syarat dalam pengajuan kredit. Kayak contohnya, misal seperti kita ingin mengajukan KPR atau KTA. Nah, jika pengguna polis meninggal dunia sebelum kredit lunas, sisa utangnya itu akan dilunasi. Berarti asuransi ini berbentuk kredit. Ketika si penanggung ini ingin meninggal atau terkena cacat atau apa, dan dia belum lunas kreditnya, maka pihak asuransi ini dapat melunasi dengan utang tersebut. Dari selanjutnya yaitu produk-produk asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan harta benda atau kepentingan yang diasuransikan akibat risiko tertentu yang tidak berkaitan dengan jiwa manusia. Asuransi ini berarti lebih melindungi kepada harta benda si pemiliknya. Berarti ketika misal ada resiko kayak bencana alam, kerusakan, dan sebagainya itu bisa diasuransikan. Manfaat dari asuransi ini sendiri yaitu untuk melindungi aset dan harta benda dari resiko kerusakan atau kehilangan. Oke, di sini ada jenis-jenis asuransi kerugian. Oke, asuransi kebakaran yaitu melindungi harta benda seperti rumah tinggal, gedung, pabrik, hotel, dan perkantoran dari risiko kebakaran, ledakan petir, dan kejatuhan pesawat terbang. Polis asuransi ini, polis asuransi standar polis standar asuransi kebakaran ini mengatur risiko-risiko termaksud dalam pertanggungan ini. Terus yang kedua yaitu asuransi kendaraan bermotor, yaitu memberikan perlindungan terhadap perlindungan atau kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, dan risiko lainnya, juga menggunakan tanggung jawab hukum tertanggung kepada pihak ketiga akibat kecelakaan kendaraan. Yang ketiga yaitu asuransi properti, di mana asuransi properti ini melindungi kerusakan, kehilangan properti seperti bangunan dan seisinya akibat kebakaran, bencana alam, dan risiko lainnya yang tidak terduga. Asuransi kelautan atau marine insurance, di mana menjamin risiko kehilangan atau kerusakan benda barang selama pengangkutan laut, seperti laut termasuk aktivitas ekspor dan impor dan pengiriman barang. Asuransi pengangkutan yaitu melindungi kerugian atau kerusakan dan kehilangan barang selama proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit yaitu melindungi kerugian pada benda bergerak dan tidak bergerak dijadikan jaminan kredit, biasanya terkait dengan dunia perbankan. Yang terakhir yaitu asuransi aneka. Asuransi aneka yaitu meliputi asuransi uang, asuransi tanggung gugat atau liabilitas insurance, asuransi kebongkaran, dan lain-lainnya, memberikan perlindungan terhadap risiko kekhususan sesuai kebutuhan. Oke, next materi terakhir yaitu tentang produk-produk asuransi di negara lain. Syarikat Takaful Malaysia adalah salah satu asuransi syariah lainnya pada Syarikat Takaful Malaysia. Terdapat beberapa produk yang sangat inovatif dalam perkembangan produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu tentang takaful keluarga. Takaful keluarga seperti yang tertera pada produk ini menyediakan satu bentuk tabungan atau perlindungan dalam bentuk manfaat keuangan serta investasi secara terus-menerus. Ini adalah produk takaful keluarga yang dasarnya yang menggabungkan elemen tabungan dan investasi dan proteksi jiwa. Pada contoh implementasinya yaitu seorang mengambil produk takaful keluarga, setiap bulannya ia membayarkan kontribusi. Contoh implementasinya yaitu misal seseorang mengambil takaful keluarga, setiap bulannya ia akan membayar kontribusi. Sebagian kecil dari kontribusi itu dimasukkan ke dana tabarut yang dikelola bersama peserta lainnya bagian
peserta lainnya. Bagian terbesar lainnya masuk ke akun investasi dan dikembangkan sesuai syariah. Jika ia meninggal dunia sebelum masa kontrak itu berakhir, maka ahli waris akan menerima santunan dari dana tabarut tersebut berupa uang pertanggungan ditambah nilai tunai dari akun investasinya. Yang kedua yaitu dana tabungan takaful siswa. Takaful siswa ini bertujuan untuk menyediakan satu bentuk tabungan bagi tujuan menyediakan dana beasiswa keluarga untuk membiayai belajar pendidikan. Contoh dari penerapan prinsipnya sendiri yaitu misal peserta atau orang tua wali berkontribusi secara rutin. Dana kontribusi ini masuk ke dalam akun investasi yang dikelola syariah. Produk ini fokus pada aspek tabungan atau investasi jangka panjang maupun jangka menengah, jangka panjang untuk pendidikan. Ada contoh implementasi sendiri, contohnya yaitu misal seorang ayah membuat takaful siswa untuk anaknya yang masih belita. Ia menyetorkan setiap bulannya dana investasi kepada pihak asuransi. Jika ayah itu hidup sampai anak itu siap untuk kuliah, dana investasi tersebut bisa dicairkan untuk biaya kuliah. Tapi jika ayahnya itu meninggal ketika anak meninggal dunia di tengah jalan, maka santunan dari dana tabarut ini dana tabarut akan memastikan bahwa target dana pendidikan tetap terpenuhi untuk anaknya. Yang ketiga yaitu takaful syihad. Takaful syihad sendiri merupakan produk asuransi yang menyediakan satu bentuk tabungan untuk membantu peserta membiayai perawatan sekiranya ditimpa bencana penyakit berat. Contoh implementasinya sendiri, penerapan syariahnya sendiri yaitu peserta ini berkontribusi ke dana tabaruj khusus untuk biaya kesehatan. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lainnya yang terkena penyakit kritis atau memerlukan perawatan medis yang mahal. Contohnya sendiri yaitu seorang memilih takaful syihad, lalu ia membayarkan dana kontribusinya secara rutin dan dana kontribusi ini masuk ke dana tabarut kesehatan bersama peserta lainnya. Jika ia didiagnosa penyakit kritis, maka berhak mengajukan klaim dan biaya pengobatan sesuai ketentuan polis akan dibayarkan kepada dana tabarut tersebut. Yang keempat yaitu ada takaful hawai. Takaful hawai sendiri yaitu menyediakan sejumlah uang sebagai penyokong yang boleh digunakan sebagai sumber keuangan untuk membiayai kos rawat dan pembedahan yang perlu atas peserta jika ditakdirkan mengidap penyakit khusus untuk kaum wanita. Nah, contoh takaful hawai sendiri yaitu misal seorang wanita ini memilih takaful hawai, lalu dia menyetorkannya dana ini setiap bulan, lalu dana ini masuk menjadi dana tabarut, yaitu dana bersama khusus wanita. Jika ia didiagnosa mengidap penyakit kanker ovarium, maka ia bisa mengajukan klaim takaful hawai ini, klaim biaya pengobatan atau operasi terkait akan digunakan dari dana tabarut tersebut. Yang kelima yaitu takaful rawat. Takaful rawat yaitu menyediakan satu tabungan untuk rawat inap di rumah sakit apabila ditimpa kemalangan atau penyakit. Prinsipnya sendiri yaitu peserta berkontribusi ke dana tabarut, lalu secara spesifik akan dialokasikan untuk menanggung biaya rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan atau penyakit lainnya. Contoh implementasinya, misal seorang memilih takaful hawai, lalu ia membayar kontribusi, dana ini masuk ke dana tabarut rawat inap. Lalu ketika orang ini mengalami kecelakaan, maka ia bisa mengklaim biaya kamar dan obat-obatan dan perawatan selama yang ada di rumah sakit, yaitu takaful wakalah. Takaful wakalah sendiri yaitu takaful yang menyediakan bentuk tabungan untuk memudahkan setiap individu
Muslim mengumpulkan uang secara berangsur-angsur untuk ditinggalkan sebagai amal jariah sesuai dengan amalan dan wakaf. Prinsipnya sendiri yaitu peserta berkontribusi secara rutin dan niat untuk mewakafkan sebagian atau seluruh santunan takaful hawai yang akan diahli wariskan jika peserta meninggal dunia. Dana kontribusi masuk ke akun investasi syariah, dana syariah dan dana tabarruk gitu loh. Jadi contoh implementasinya sendiri yaitu seorang mengambil takaful hawai, ia menentukan bahwa sebagai santunan takaful akan diterima oleh ahli waris jika ia meninggal dunia dan diwakafkan untuk pembangunan masjid atau panti asuhan. Selanjutnya yaitu takaful dana pekerja. Takaful dana pekerja sendiri yaitu menyediakan cara menabung yang teratur dan disiplin untuk digunakan sebagai balasan bakal dana pensiun. Contohnya, misal seorang karyawan mendaftarkan takaful dana pekerja, perusahaan atau karyawan itu sendiri akan menyetorkan kontribusi secara rutin. Dana ini akan diinvestasikan di pasar modal syariah, lalu saat karyawan ini mencapai batas usia pensiun, maka dana ini dapat dicairkan untuk biaya hidup di masa depan nanti. Terus ada takaful wiladah. Apa sih itu takaful wiladah? Takaful wiladah sendiri yaitu menyediakan satu tabungan yang berjangka untuk menyediakan biaya persalinan dan termaksud biaya-biaya timbul karena contohnya ya, misal seorang ayah atau seorang wanita mengambil takaful wiladah, lalu dana ini akan diinvestasikan atau masuk ke dalam dana tabaru kehamilan, di mana seorang wanita ketika akan melahirkan, maka biaya persalinan, baik itu biaya pasca sesar maupun biaya operasi secara normal, itu sesuai dengan ketentuan polis akan ditanggungkan. Jika terjadi komplikasi kehamilan dan sebagainya, itu dapat memerlukan perawatan medis tambahan, biaya tersebut akan ditanggungkan dari dana tabarut. Takaful ma'ashi sendiri yaitu suatu pendapatan berjangka dan berkelanjutan sebagai pensiun semasa umur pensiun. Contohnya sendiri yaitu misal seorang mengambil takaful ma'ashi beberapa tahun sebelum pensiun, ia akan menyetorkan kontribusi saat pensiun, ia akan mulai menerima atau membayar bulanan dan dari pensiun takaful selama 10-15 tahun ke depan, memberi sumber pendapatan tetap di masa pensiun. Yang terakhir ada takaful ziarah. Takaful ziarah sendiri yaitu menyediakan satu bentuk tabungan dan perlindungan untuk tujuan mengerjakan umroh dan ziarah. Contoh implementasinya sendiri yaitu misal seorang berniat umroh beberapa tahun lagi, ia mengambil takaful ziarah dan rutin menyetorkannya. Dana ini diinvestasikan di instrumen syariah. Jika dana terkumpul sesuai targetnya, ia bisa mencairkannya untuk biaya umroh. Asuransi syariah merupakan bagian penting dari ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, larangan riba, gharar, dan maisir, serta mengutamakan transparansi dan kemaslahatan bersama. Secara keseluruhan, perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.